Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Al-ayah. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kita masih diberi kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita masih berada dalam keadaan sehat, yaitu dapat melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, salawat serta salam marilah kita haturkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Amin amin. Ya rabbal alamin. Baik sholih-sholihah, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat melaksanakan pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Teman-teman, bagaimana kondisi sekitar kalian? Apakah ada sampah? Bagaimana kondisi pakaiannya? Apakah sudah rapi? Sudah rapi semua? Nggak ada sampah di sekitar kalian? Nggak ada ya? Buku-buku sudah dikeluarkan? Sudah ya? Semoga kita dapat belajar dengan tertib dan disiplin. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mohon ketua kelas dipimpin doanya agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan kalian dapat memahami materi dengan baik. Boleh tolong ketua kelas dipimpin doanya? Siap. Tangan diangkat kepada kedua doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, marilah bersama-sama kita bermurojaah surah At-Tariq ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu as-saqib. Ya kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa min ma'in dafiq. Apakah semuanya hari ini hadir? Hadir. Alhamdulillah, berarti semuanya dalam keadaan sehat. Ustazah izin mengabsen kalian ya. Tolong bilang hadir jika kalian berada di sini. Aulia Salsabila hadir. Azrin Majid Saputra hadir. Dia Sabni Rabbani hadir. Oke, baik. Jadi semuanya hari ini hadir. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir hari ini. Semoga kita bisa belajar hari ini dengan keadaan lancar dan dapat kalian pahami dengan baik. Oke. Sholih-sholihah, pada pekan kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Puisi. Puisi sebagai salah satu bentuk karya sastra. Ada yang masih ingat apa itu puisi? Ada yang masih ingat apa itu puisi? Siapa? Aura mau jawab apa Aura? Menurut saya ya. Ya, menurut Aura apa? Jangan takut salah ya teman-teman ya. Jangan takut
pengetahuan. Sama dengan kalian memulai bertanya. Jika tidak tahu, silahkan bertanya. Dan kalian, jika temannya salah dalam mengemukakan pendapat, dalam menjawab pertanyaan, jangan ditertawakan. Kita harus saling bisa menghargai. Apa Aura? Puisi itu kalimat atau gagasan yang dibaca pakai nada. Pakai nada. Kemudian ada apa lagi? Udah. Oke, boleh tepuk tangan untuk Aura. Oke, jadi menurut Aura puisi itu adalah gagasan yang dibacakan dengan nada. Oke. Bisa juga ya, bisa jadi karena kalau puisi hanya dibaca dengan tanpa nada itu namanya bukan puisi, tapi lebih tepatnya puisi adalah bentuk karya sastra yang berisi kata-kata indah berupa apa? Berupa pengalaman, berupa apa lagi? Perasaan, berupa gagasan seorang penyair atau pengarang. Nah, di dalam pembelajaran sebelumnya kita juga mengetahui atau memahami atau mempelajari tentang unsur-unsur puisi. Ada yang masih ingat apa itu unsur-unsur puisi? Ada apa aja? Apalagi tema, bait, diksi, dan gaya bahasa. Dari unsur-unsur tersebut ada kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini. Jadi dari unsur-unsur yang kita pelajari sebelumnya, kita dapat membandingkan dua buah puisi. Puisi apa saja itu, Ustazah? Nah, yaitu puisi Diyafan dan puisi Prismatis. Sebelum kita ke materi hari ini, Ustazah ingin bertanya dulu nih. Misalnya, Aulia ingin mengirim pesan kepada Aura, yaitu begini. Jangan lupa besok membawa buku bahasa Indonesia. Aura paham nggak isi chatnya? Paham, yaitu jangan lupa bawa buku bahasa Indonesia. Aulia mengingatkan kepada Aura, jangan lupa membawa buku bahasa Indonesia. Nah, kalau Aulia chatnya seperti ini nih, jangan sampai cahaya di dalam dirimu padam. Apakah Aura paham maksud Aulia? Enggak. Karena cahaya, apakah cahaya diartikan dengan lampu? Tidak. Cahaya bisa juga tentang harapan, tentang cita-cita, tentang semangat atau sesuatu yang berharga. Nah, pada pembelajaran hari ini kita diminta untuk memahami sebuah bahasa. Ada yang bahasanya diungkapkan secara langsung dan ada juga yang tidak langsung. Nah, solih-solihah, apakah sebuah puisi dapat dipahami maknanya? Tidak. Mengapa? Semua puisi ada yang dapat dipahami maknanya, ada juga yang butuh penafsiran atau puisi yang misterius. Karena penyair menggunakan kata-kata atau diksi yang menggunakan majas. Nah, ini juga berhubungan dengan materi kita kali ini, yaitu puisi Diyafan dan puisi Prismatis. Jika puisi tersebut tidak dapat dipahami langsung maknanya, disebutnya puisi Diyafan. Sorry-sorry pada pembelajaran hari ini kita tentu memiliki tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Yaitu untuk mengidentifikasi perbedaan bahasa pada puisi Diyafan dan puisi Prismatis berdasarkan teks yang dibaca secara cermat. Yang kedua, mengidentifikasi perbedaan struktur puisi Diyafan dan puisi Prismatis meliputi lirik, bait, dan citraan. Mengidentifikasi perbedaan tema dan makna pada puisi Diyafan dan puisi Prismatis. Nah, manfaatnya dalam pembelajaran hari ini yaitu kemampuan berpikir kalian mungkin akan berkembang karena kita memahami puisi yang maknanya secara langsung kita pahami dan ada juga maknanya yang tidak langsung kita pahami, yaitu puisi yang memerlukan penafsiran. Nah, dalam memahami karya sastra, penyair tentu menggunakan tujuan atau kata-kata yang indah. Sehingga dari tujuan atau kata-kata indah tersebut, semoga dapat bisa kalian lebih menghargai apa itu karya sastra. Semoga juga di materi hari ini kalian tidak hanya membedakan dua jenis puisi, tapi dapat kalian terapkan di kehidupan sehari-hari, yaitu dalam memilih sesuatu atau dalam menerima sesuatu kalian tidak langsung menyimpulkan, tapi kalian apa? Mengamati, kemudian menganalisis dan mencari alasan atau bukti yang
Oke, dapat dipahami sampai sini? Insya Allah ya. Nah, sebelum kita ke materi inti, Ustazah memiliki puisi, 2 buah puisi. Ini kalian kerjakan secara individu untuk mengidentifikasi awal pemahaman kalian. Boleh kalian tandai mana yang kata-katanya butuh kejelasan, mana yang sulit dipahami, dan mana yang maknanya bisa langsung kalian pahami. Oke? Dan tentukan mana yang puisi diafan dan mana puisi prismatis. Boleh Aulia dibantu Ustazah membagikan ini? Solih-solihah, apakah semuanya sudah dapat puisi yang sudah dibagikan? Terima kasih Aulia sudah membagikan teks puisinya. Nah, sekarang mulai kalian mengidentifikasi awal pemahaman kalian. Mana yang termasuk puisi diafan dan mana yang termasuk puisi prismatis. Dimulai dari sekarang. Mana yang membutuhkan baca berulang kali, itu boleh kalian tandai. Tuh. Menurut kalian, kalimat yang udah dipahami yang mana? Nah, pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan Tokopedia yang diberikan oleh Ustazah Fida. Jadi di sini ada perintah untuk menemukan mana puisi diafran dan mana puisi prismatis. Ada 2 puisi, yaitu pertama puisi A, yang kedua puisi B. Menurut saya, yang termasuk puisi diafran itu puisi A, karena kata-katanya sangat mudah dipahami dan tidak ada majas yang susah dimengerti. Sedangkan puisi yang B, menurut saya itu termasuk puisi prismatis, karena kata-katanya masih ada yang sulit dipahami dan mungkin dia menggunakan majas yang agak sulit. Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangannya. Oke, terima kasih Aulia sudah memahami 2 jenis puisi, sudah bisa membedakan mana yang termasuk diafan, mana yang termasuk prismatis. Tadi Aulia mengatakan bahwa puisi diafan adalah puisi yang mudah dipahami, yang maknanya jelas, tidak menggunakan majas di dalamnya. Kalau yang prismatis, kata-katanya banyak menggunakan majas. Itu teman-teman ya. Nah, semuanya sudah paham? Semoga ini bisa menjadi awal dari pemahaman kalian sebelum kita masuk ke materi inti. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, Ustazah tahu kalian mengantuk, betul? Betul. Bagaimana kita melakukan ice breaking untuk membuat kalian menjadi segar kembali, otaknya menjadi jernih kembali agar ilmu yang diterima dapat dipahami dengan baik. Setuju? Setuju? Boleh berdiri semuanya. Pulpen. Pensil adanya. Masing-masing kalian memegang pulpen. Nah, Pensil nggak apa kan? pensil boleh. Semuanya memegang pensil atau pulpen sudah? Nah, ice breaking ini adalah salah satu bentuk kalian bagaimana kalian kerja sama antar tim, bagaimana kalian menguji kekompakan kalian agar mencapai suatu tujuan. Jadi jika tidak ada kekompakan, maka hasil yang akan kalian capai tidak ada. Nah, ice breaking ini melatih apa? Kerjasama dan kekompakan. Boleh semuanya memegang pulpen. Semuanya pulpennya sudah dipegang? Nah, kalian berusaha membentuk atau membuat pulpen ini agar sampai tidak jatuh dari jari-jari yang kalian miliki. Wah, hebat kan ini.
Jadi buruan. Kalau ini dengarkan instruksinya. Dengarkan instruksi Ustazah. Wah, yang kenapa? Betul semua. Jongkok. Lah. Susah dibahas. Kamu udah jatuh ya kelompoknya? Belum, ada yang lain. Jongkok. Nih. Berdiri. Sabar. Sorry. Di atas kepala. Boleh tepuk tangannya. Boleh semuanya melihat ke layar. Pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang puisi Diafan. Nah, puisi Diafan adalah, boleh dibaca Azril. Maknanya. Ulangi. Puisi Diafan adalah puisi yang maknanya relatif, jelas, dan lebih mudah dipahami. Ciri umum: diksi cenderung lugas dan komunikatif. Makasih ya Azril sudah membaca. Nah, jadi puisi Diafan adalah puisi yang maknanya relatif, jelas, dan lebih mudah dipahami. Ketika seseorang membacakan sebuah puisi tentang ibu, kita dapat memahami gak bahwa puisi tersebut adalah ibu, kasih sayang seorang ibu. Tidak banyak diksi yang sulit dipahami jika kita membacakan sebuah puisi Diafan. Seperti yang dilihat di sini, diksi cenderung lugas dan komunikatif. Diksi adalah diksi? Pilihan kata atau kata-kata. Kata-katanya cenderung lugas. Lugas adalah apa adanya, tidak berbelit-belit. Diafan, puisi prismatis adalah puisi yang maknanya lebih tersamar dan butuh banyak penafsiran dalam memahaminya. Jadi kita harus membaca berulang kali bahwa kita dapat memahami apa maknanya. Kemudian menggunakan bahasa kias, sama seperti tadi konotatif. Kiasan ya, bahasa yang bukan sebenarnya. Menggunakan majas juga atau simbol. Nah, ini nih Ustazah berikan contoh puisi Diafan tentang ibu. Ibu menungguku di depan rumah dengan senyum yang selalu sama. Aku pulang membawa rindu dan memeluknya tanpa kata. Nah, kalian sudah bisa langsung memahami gak tanpa baca berulang kali? Bisa ya? Yaitu tentang apa? Ibu. Tentang ibu, kasih sayang seorang ibu yang hilang ya. Iya. Ya. Jadi mudah dipahami, tidak ada majas yang digunakan, betul ya? Tidak ada simbol-simbol yang digunakan. Semuanya maknanya jelas. Next, contoh puisi prismatis. Lorong, aku berjalan di lorong tanpa cahaya, membawa jam yang kehilangan jarum. Langkahku mencari pintu yang mungkin tak pernah bernama. Langsung paham nggak apa artinya? Apa maknanya langsung paham? Tidak. Butuh banyak penafsiran, butuh banyak baca berulang kali agar bisa kita pahami dengan baik. Betul ya? Aku berjalan di lorong tanpa cahaya. Maksudnya adalah aku berjalan, aku mencari tujuan hidup tanpa apa? Tanpa cahaya, tanpa pengharapan. Ada diksinya. Diksi adalah pilihan kata penyair. Apakah kita menggunakan kata yang mudah dipahami, atau kita menggunakan kata yang tidak dapat dipahami atau sulit dipahami. Contohnya, apakah lugas, apa adanya. Kemudian ada gaya bahasa, cara penyair menggunakan bahasa untuk menghasilkan efek tertentu. Contoh, ada metafora yang tadi
Larik dan bait. Larik adalah satu baris dalam puisi. Baris. Larik adalah baris, satu baris. Bait adalah kumpulan dari beberapa larik. Itu disebutnya bait. Ada citraan. Penglihatan, pendengaran, sentuhan, penciuman, pengecapan, atau mengalami sesuatu. Kita melihat menggunakan apa? Mata. Kami apa itu puisi diafan dan puisi prismatis dan juga strukturnya ya. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Ada yang masih bingung? Benar? Paham semuanya? Coba puisi diafan itu apa? Puisi yang mudah dimengerti. Nah, kalau prismatis, Puisi yang beberapa kali ditafsirkan. puisi yang sulit dipahami atau berulang kali ditafsirkan. Nah, sekarang untuk menguji pemahaman kalian kembali, Ustazah menyiapkan media pembelajaran online yaitu Wordwall. Kalian boleh maju ke depan, mana yang termasuk diafan dan mana yang prismatis. Oke, beri tepuk tangan. Maju ke depan. Laura dan Bani boleh. Dan masuk ke hijau. Masuk ke hijau. Lagi belajar. Ini panas sih. Yang tadi kata nama Allah. Ini kalau maju lagi. Ini boleh. Apa ya? Oke, Bani mengisi waktu seperti butir-butir air dengan nyanyian dan tangis angin silir, berpejam mata dan keleskit tanpa akhir. Ini termasuknya prismatis, betul? Betul. Aura bilang puisi yang sulit dimengerti dan majasnya harus ditafsirkan. Ini siapa yang menjawab? Aulia. Termasuknya prismatis, betul? Betul. Ya. Kemudian ada juga yang menjawab puisi yang mudah dimengerti dan kalimat-kalimatnya jelas disebut diafan, betul? Oke, boleh tepuk tangan untuk semuanya. Oke, terima kasih. Terima kasih saudara-saudara yang sudah menjawab, yang sudah maju ke depan. Nah, kemudian Ustazah memiliki LKPD atau lembar kerja peserta didik tentang materi kita hari ini, yaitu membandingkan puisi diafan dan prismatis. Kalian tolong jawab setiap soal yang ada di LKPD ini dengan baik. Boleh Ustazah ingin berikan terlebih dahulu. Boleh dikerjakan secara berkelompok. Jangan ada yang tidak bekerja sama. Boleh pekerjaannya dibagi-bagi. Ada yang mencari ide, ada yang membaca berulang kali, ada yang mengungkapkan alasan. Boleh ya, tugasnya dibagi-bagi dan semuanya harap bekerja sama dengan baik. Berarti ini ada satu orang yang kerja 2 soal. Ditulis nama, kelas, dan kelompoknya. Tertinggal, jangan sampai ada yang belum terjawab. Ayo mulai.
Miss, Ustazah. Refleksi. Lihat, LKPD yang sudah Ustazah bagikan harap dikerjakan dan ditentukan mana yang termasuk struktur puisi diafan dan prismatis, meliputi apa, gaya bahasa, tema, larik, bait. Semuanya harap ditentukan dan sertakan alasan yang logis. Dapat dipahami semua? Oke, sekarang mulai. Coba maksudnya jangan bertiga, cuma satu. Orang satu. Jangan bertiga. Ya ini. Ini kamu nggak? Kita bertiga ini. Miss, Tiga aja, tiga nih kita, dua, tiga. sorry ha. Mas beda. Tolong dong. Jaga saja semua ini. Kalian itu dulu, kalian analisis, kalian sorry ha. Kalian tentukan apa yang membuat puisi tersebut terasa diafan atau prismatis. Apakah dari bahasa yang digunakan ataukah dari diksi yang digunakan, itu ya. Dan bagian mana yang mendukung alasan kalian dengan logis? Bagian mana? Mari kita beri semangat untuk kelompok yang pertama maju. Boleh kita kasih semangat dengan tepuk tangan. Ayo mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, sholatan wa salamun ala rasulillah. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Al-ayat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmat dan rahmatnya kita bisa dipertemukan kembali pada hari Senin kali ini. Yang terhormat Ustazah Fida selaku guru bahasa Indonesia kami, yang saya banggakan dan saya hormati teman-teman sekelas kami. Kali ini kelompok 1 yaitu kami akan mempresentasikan LKPD yang sudah diberikan Ustazah Fida. Baik, di nomor 1 ada soal, apakah menurutmu semua puisi mudah dipahami? Maknanya jelaskan secara singkat. Menurut kami, puisi tidak selalu mudah dipahami karena ada sebagian puisi yang menggunakan majas personifikasi. Yang digunakan puisi dia kan sangat mudah dipahami, kecuali kalau puisi prismatis sangat sulit dipahami, karena kalau bahasa di puisi prismatis itu ada yang namanya majas. Majas itu kayak apa ya? Seperti bola dan majas. Kecuali kalau puisi dia apa tuh karena tidak ada majas dan pakai bahasa sehari-hari dan didapat dipahami dengan jelas. Segitu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dari kelompok kami. Sebelum itu ada yang mau ditanyakan? Saya, Ya. mengapa puisi prismatis itu menggunakan majas yang banyak dan kalimat yang sulit dipahami? Sudah diskusi dulu ya. Karena
prismatis itu menggunakan majas yang sulit dimengerti karena agar kata-katanya itu lebih indah. Karena agar kata-katanya itu lebih indah dan menarik. Jadi seperti itu. Begitu saja. Apakah Anda sudah puas dengan jawaban dari kelompok kami? Sudah. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1 sudah presentasi dengan baik, dan terima kasih kelompok 2 sudah bertanya. Jadi puisi diapan adalah puisi yang maknanya apa? Mudah dipahami. Sedangkan prismatis adalah tidak mudah dipahami, sulit dipahami, menggunakan kata-kata kiasan atau menggunakan majas. Tadi Abraham bertanya, mengapa puisi prismatis ya sulit dipahami atau menggunakan kata-kata kiasan? Nah, tadi Aulia sudah menjawab agar lebih menarik ya, agar lebih menarik. Nah, jadi prismatis itu memang konsepnya menggunakan banyak kiasan. Salah satunya agar pembaca atau pendengar, pembaca dan pendengar dapat tersentuh dengan bacaan puisi prismatis yang tadi menggunakan banyak kiasan. Jadi memiliki banyak arti dan penafsiran. Contohnya apa? Memiliki banyak arti dan penafsiran seperti tadi. Bunga mawar tidak hanya digambarkan dengan cinta, tapi juga bisa digambarkan dengan kematian. Jadi banyak sekali penafsiran sehingga luas, dia tidak kaku. Maka dari itu menggunakan banyak kiasan. Salih-salihan, terima kasih atas kerjasamanya hari ini, atas waktunya, atas kedisiplinannya dalam memahami materi hari ini. Semoga apa yang kalian dapat hari ini dapat berjalan atau dapat bermanfaat di kehidupan kalian, dan semua materi hari ini jangan dilupakan karena akan kita gunakan di pembelajaran berikutnya, yaitu tentang memahami atau mengapresiasi karya sastra, yaitu puisi. Jadi kita apresiasi, bagaimana sih mengapresiasi karya sastra itu teman-teman ya. Jadi pembelajaran hari ini ada kaitannya dengan pembelajaran yang akan datang. Jadi simpan baik-baik hasil hari ini, analisis hari ini disimpan baik-baik, jangan dilupakan. Oke? Nah, tadi kita sudah belajar apa saja? Membandingkan puisi diapan dan prismatis. Puisi diapan adalah Puisi yang puisi yang mudah dimengerti, tidak menggunakan majas. Kemudian ada apa lagi? Puisi prismatis, yaitu puisi yang menggunakan majas. puisi yang kata-katanya sulit dimengerti dan menggunakan banyak majas. Nah, jadi dalam membandingkan puisi diapan dan prismatis, kita harus memperhatikan apa? Diksi yang digunakan atau gaya bahasa. Terus apa lagi? Bait, lari. Jadi kita harus memperhatikan itu semua dalam membandingkan puisi diapan dan puisi prismatis. Nah, itu saja mungkin yang ingin Ustazah sampaikan ya pada pembelajaran hari ini. Jangan lupa belajar di rumah, tetap semangat. Pembelajaran hari ini jangan sampai dilupakan. Jadi di sekolah belajar, di rumah pun belajar. Jangan dilupakan karena pembelajaran hari ini dapat kalian manfaatkan di kehidupan sehari-hari dalam memahami atau menerima menerima sesuatu, langsung kalian simpulkan. Jadi kalian harus amati dulu, kalian harus analisis terlebih dahulu baru menyimpulkan. Jadi sesuatu yang dipelajari di sekolah tentu ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian tetap disiplin, jangan mudah menyerah, jangan patah semangat, jangan malu untuk bertanya. Mari kita
kita tutup pembelajaran hari ini dengan istighfar, hamdalah, dan kafaratul majelis agar ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat. Siap. Sikap berdoa. Kami yang satu kali kehidupan berdoa ini. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.